Assalamualaikum Taretan Sateje, kali ini saya akan mengisahkan peristiwa Carok Massal 2006 di Pamekasan. Berawal dari perselisihan tanah desa hingga menjadi peristiwa maut yang menyebabkan 7 orang harus meregang nyawa. Semua diawali dari sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektar yang ada di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Lahan yang diselenggarakan berstatus sebagai tanah bengkok, yaitu tanah yang dipinjamkan sebagai fasilitas desa, dan kala itu lahan difungsikan sebagai tanah pertanian. Di Madura tanah seperti itu disebut sebagai tanah percaton, yaitu tanah milik raja yang diberikan kepada warga. Warga sangat percaya jika dulunya lahan seluas 5,8 hektar tersebut adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang kemudian dikelola menjadi milik desa. Namun tanah percaton yang awalnya milik desa, pada akhirnya kepemilikannya jatuh ke tangan Haji Betlowi, yaitu kepala desa setempat ketika tahun 1999. Bagaimana bisa tanah desa menjadi milik Haji Betlowi? Rupanya Haji Betlowi menukar tanah miliknya dengan tanah percaton. Tanah miliknya sendiri adalah seluas 4,4 hektar dan sudah berdiri sekolah dasar di atasnya. Tukar guling tanah tersebut bukan keputusan sepihak, tetapi resmi, bahkan disetujui oleh pemerintah daerah Jawa Timur pada tahun 1999. Singkat cerita, seiring berjalan waktu, kepala desa pun akhirnya berganti kepada seorang bernama Mursyidin, dan disinilah masalah itu dimulai. Tanah percaton yang dimiliki oleh Haji Betlowi tidak diakui oleh Mursyidin. Ia meyakini bahwa tanah percaton tetap harus menjadi aset desa, bukan dikelola pribadi. Selama ini, tanah itu dikelola oleh kepala desa yang menjabat setelah masa jabatan usai, maka kepala desa berikutnya lah yang memutuskan bagaimana mengelola tanah percaton. Dan karena kini adalah masa jabatan Mursyidin, maka ia merasa berhak mengelola tanah tersebut dengan menanam tembakau. Tentunya, hal itu langsung mendapat pertentangan dari Haji Betlowi yang merasa jika ia sudah menukar tanah itu dengan tanah miliknya di tahun 1999. Perselisihan pun terjadi antara mantan kepala desa dan kepala desa baru. Kedua kubu juga memiliki pendukung masing-masing. Kasus semakin serius ketika Mursyidin mempelajari kembali berkas tukar guling tanah di mana ia menemukan tanda tangan palsu. Penemuan yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamekasan pada Desember 2005. Berdasarkan sidang di Pengadilan Negeri Pamekasan, Betlowi dinyatakan bersalah dan dihukum 6 bulan penjara. Namun 2 bulan setelah itu, tiba-tiba Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Pamekasan. Rupanya Betlowi kala itu mengajukan banding, dan banding tersebut dikabulkan oleh PN Jawa Timur. Berlanjutlah perselisihan tanah percaton. Kali ini Betlowi mengumpulkan semua anggotanya. Massa yang terlibat kali ini jauh lebih besar. Tentunya polisi juga mengetahui gerak-gerik mereka. Maka agar tidak terjadi konflik terbuka antara dua kubu yang semakin besar, Polres Pamekasan disertai Polsek dan juga Camat berinisiatif untuk mempertemukan beberapa warga yang memang menjadi kunci penyelesaian masalah. Pasalnya, jika tidak segera dilakukan perundingan, maka kemungkinan akan berbentuk carok. Bagi yang belum mengetahui carok pada dasarnya adalah bertarung demi kehormatan, biasanya terjadi ketika harga diri atau martabat seseorang terlukai, tercemar, ataupun terinjak-injak. Dan karena istilah carok dikenal oleh suku Madura, maka senjata yang digunakan biasanya adalah celurit. Meski ada beberapa cara untuk melakukannya, namun dikenal luas oleh orang Madura carok pada umumnya ada 2 cara. Yang pertama adalah ngonggai, yaitu menentang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Dan yang kedua, yaitu nyelep, yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat lawan dalam kondisi lengah. Carok inilah yang dikhawatirkan oleh polisi. Sebab jika terjadi bagaimanapun caranya, maka biasa salah satu dari keduanya harus sampai meninggal dunia dalam pertarungan. Karenanya, Kapolres Pamekasan kala itu
Ajun Komisaris Besar Adang Ginanjar menyiapkan beberapa orang polisi di Percaton. Meski polisi sudah bersiaga, namun di belakang masing-masing kubu tetap mengumpulkan masanya, khususnya bahkan memiliki orang yang jagoan atau sebut saja sebagai seorang pendekar. Kita namai saja ia dengan nama Sugali, bukan nama sebenarnya. Tubuhnya sedang-sedang saja, hanya 165 cm, badannya sekal, kumisnya cukup lebat, suaranya kecil dan jarang berbicara. Ia juga kerap menunduk, namun demikian tatapannya sangat tajam. Sugali mencicipi carok pertamanya di tahun 98. Tak tanggung-tanggung 2 orang kalah, itu langsung tewas di tempat. Karena hal itulah ia digelandang ke penjara. Keluar dari penjara, ia merantau ke berbagai daerah dan menekuni berbagai pekerjaan, termasuk merampok, dan berkali-kali pula ia menghadapi serangan senjata tajam. Aksinya membuat ia dipenjara untuk kedua kalinya. Namun, ajaibnya dengan semua itu ia sama sekali tak pernah terluka. Jika para jagoan lainnya biasa membawa jimat andalannya, sebut saja tampang serem yang dikatakan mampu membuat tubuh kebal. Maka berbeda dengan Sugali yang tak pernah memiliki jimat. Ia hanya minta air putih dan restu dari ibunya sebelum melakukan carok. Dan kini ada kemungkinan Sugali akan kembali melakukan syarok dan ia ada di pihak Haji Betlowi. Singkat cerita, 12 Juli 2006, Mursidin beserta pengikutnya akan mendatangi Haji Betlowi. Niatnya adalah membicarakan baik-baik masalah tanah. Rumah keduanya hanya erpaut 500 meter dan kala itu Mursidin menggunakan 6 mobil dengan sebagian rombongan lain berjalan kaki. Namun begitu sampai di rumah Haji Betlowi, tak seperti biasanya rumah tersebut kosong. Karena tak bertemu, rombongan pun putar balik untuk pulang. Baru saja mereka pergi ratusan meter, tiba-tiba ada rombongan di depan yang menghadang, yang tak lain adalah pendukung Haji Betlowi. Tak diketahui berapa jumlahnya, apakah puluhan atau ratusan. Yang pasti mereka semua sudah menenteng celurit di tangannya. Keadaan pun seketika menjadi tegang, khususnya di rombongan Mursidin yang kala itu sama sekali belum siap. Ketika akan melangkah turun dari mobil, belum sempat sepatah kata keluar, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Rupanya seorang dari mereka meledakkan bom ikan atau disebut oleh masyarakat lokal sebagai bondet. Ledakan tersebut seolah menjadi aba-aba pembuka dan pendukung Betlowi menyerang. Sementara itu, Mursidin dan kelompoknya yang belum siap pada akhirnya lari tunggang langgang. Namun, ada pula yang maju menghadapi kelompok Haji Betlowi. Saling serang tersebut terjadi tepat di atas tanah Percaton. Mursidin sendiri membawa lari ibunya untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong. Namun ia ketahuan. Beberapa orang langsung menyeretnya keluar rumah dan menyerangnya dengan brutal menggunakan celurit. Sang ibu yang tak tega melihat anaknya menjadi bulan-bulanan pada akhirnya keluar dan memeluk Mursidin. Naasnya, sang ibu juga pada akhirnya dihujani sabetan celurit. Keduanya pun meninggal di tempat dalam keadaan berpelukan. Sementara itu tak lama berselang polisi langsung datang, meski demikian tak ada perubahan apapun. Saling serang tetap berlanjut di kedua kubu. Polisi yang jumlahnya belasan tak sanggup berbuat apa-apa. Di depan mereka ratusan orang menggila dengan celurit di tangannya. Kurang lebih setengah jam kemudian, keadaan mulai mereda ketika ratusan polisi mulai menyusul berdatangan. Polisi pun mulai turun ke area tembakau untuk menolong yang selamat. Terlihat beberapa tubuh bergelimpangan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebagian korban yang sudah tak bernyawa kemudian dibawa menggunakan alas jemur tembakau yang terbuat dari anyaman bambu. Total ada 7 orang meninggal dunia, 5 dari kelompok Mursidin dan sisanya dari kelompok Haji Betlowi. Sementara yang terluka tak terhitung jumlahnya karena sebagian langsung pulang ke rumah. Mungkin saja ada puluhan orang. Di hari itu juga 300 polisi dikerahkan ke desa Bujur Tengah. Dan pada hari Minggu pukul 10 malam, mobil Suzuki Carry datang ke kantor polisi. Seorang lelaki mengenakan batik, celana gelap dan juga kopiah turun dari mobil dan kemudian masuk ke kantor polisi.
ia adalah Haji Bedlowi menyerahkan diri, ialah yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa ini. Sementara pelaku lainnya ditangkap di tengah hutan desa Talang Siring, mereka akhirnya divonis dengan hukuman yang beragam dari 8 hingga 13 tahun. Itulah kisah dari Carok Massal di tahun 2006. Banyak orang tak setuju peristiwa ini disebut sebagai carok. Pasalnya carok tak melibatkan perempuan. Sementara di peristiwa ini terdapat seorang perempuan menjadi korban, yaitu ibu dari Mursyidin. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.